Tiga. Lo pengen jelasin dulu. Jero. Kamu jero. Wah. Film dibuka dengan alarm yang berbunyi dari sebuah ponsel. Kita perkenalkan ia adalah pemeran utama kita, yang bernama Asuka Morisaki, yang baru bangun dari tidurnya. Setelah bersiap, ia langsung sarapan yang sudah disediakan oleh ibunya, dan juga, ibunya menyiapkan bekal untuk Asuka, kali-kali aja lapar di jalan. Untuk sampai di sekolah Asuka pun jalan kaki, nggak pakai vario atau Supra kala gondang. Namun saat berhenti karena ingin menyeberang, ia tak sengaja ditabrak pemuda Soie, yang membuat buku sekolahnya berantakan. Bukan dibantu, pemuda itu malah membiarkannya. Setelah merapihkan bukunya, ia lanjut berjalan, dan tak sengaja melihat kucing, yang sedang santuy di pagar, lalu ia lanjut berjalan, tapi tiba-tiba. Setelah itu, Asuka sudah di lokernya, dan mengganti sepatunya, lalu lanjut ke dalam kelas. Asuka, terlihat orang yang pendiam, ia juga duduk paling belakang, dan dia dianggap aneh oleh teman-temannya. Setelah pelajaran pertama selesai, mereka sedang pada makan siang. Akan tetapi Asuka memilih menghindar dan makan sendirian di depan kapel yang sedang direnovasi dekat sekolahnya. Saat sedang ingin makan, ada yang muncul, dan tiba-tiba akhirnya jumpscare tertahan karena ada pekerja yang lewat. Lalu Asuka menghampiri sumur itu, dan ini yang terjadi. Setelah melihat sumur yang tidak terjadi apa-apa, ia berpindah tempat, dan ia bertemu teman sekelasnya, yang sedang mengubur kucing yang tertabrak tadi pagi. Di sekolah, para murid sedang berlatih tanding basket, dan bintang dari sekolah ini adalah Takahiro, idola semua murid di sini. Malam harinya, Asuka mendapatkan pesan entah dari siapa. Setelah dibaca, Asuka tidak mengerti maksudnya, dan ia malah takut karena terus-terusan dikirim pesan tidak jelas itu. Lalu ia bersembunyi di balik selimut, sampai akhirnya. Ketika ia membuka mata, ia tidak lagi di kamar. Asuka sudah berada di suatu tempat. Yang mengejutkan, ia tidak sendiri. Di situ juga ada beberapa teman-teman sekelasnya. Dan ada satu murid yang jarang masuk sekolah bernama Atsushi, ia juga berada di sini. Atsushi langsung keluar dari ruangan ini, seakan sudah tahu apa yang terjadi. Lalu satu murid bernama Shota berkata, pencarian mayat sudah dimulai. Atsushi berjalan menuju ke sekolah, dan ini yang terjadi. Murid yang lain mendengar suara Atsushi, dan langsung menyusulnya. Atsushi sudah tewas, dengan badan yang terbelah dua. Dan ternyata bukan ia saja yang menjadi korban, ada Rumiko yang menjadi korban juga. Lalu ada sesuatu yang ingin menghampiri mereka, lalu mereka memutuskan lari.
Namun suenya, gerbang terkunci, dan Takahiro mencoba membukanya dengan batu bata. Tapi karena sulit, mereka memutuskan mencari jalan lain. Mereka bersembunyi di loker, dan setelah itu, ini yang terjadi. Shota dikoyak-koyak dan dibenturkan ke dinding entah oleh siapa, sampai nyawanya meninggalkan raganya. Melihat kejadian itu, satu teman Asuka pun lari, diikuti Asuka dan Takahiro, dan ini yang terjadi. Mereka bersembunyi di ruangan UKS, dan Asuka disuruh masuk ke bawah kasur, sementara Takahiro menahan pintu agar si Saiton tidak masuk. Tapi si Saiton, dengan kekuatannya ia menghempas Takahiro, dan perlahan membuka pintu, dan menghabisi Takahiro. Tapi si Saiton, dengan kekuatannya ia menghempas Takahiro, dan perlahan membuka pintu, dan menghabisi Takahiro. Terlihat kaki beliau si Saiton berlumuran darah, dan pun naik keranjang yang di bawahnya ada Asuka, dan ia mengenjot-genjotinya. Setelah itu ia menarik Asuka, dan inilah si Saiton, sambil memegang boneka, mirip seperti anak kecil yang dibantai di awal scene film tadi. Lalu menyerang Asuka, sampai akhirnya. Pagi hari Asuka terbangun di ranjangnya, dan hari ini adalah hari yang sama dengan kemarin yaitu Selasa, tanggal 5 Juni. Lalu Asuka menyadari bahwa ia terjebak di waktu yang sama, dan semua kejadian yang sama seperti kemarin. Tapi saat di kelas, Takahiro mengajak Shota bicara, diikutin teman yang lain. Shota memberitahu, ia masih mengurai detail, di mana potongan tubuh disembunyikan, dan mereka akan terus mengulang hari, sampai mereka menemukan potongan mayat terakhir. Lalu bel pun berbunyi, dan mereka masuk ke dalam kelas. Malamnya, mereka sudah masuk ke dimensi lain lagi. Mereka akan mengumpulkan anggota tubuh, yang akan diletakkan di peti mati ini. Dan mereka harus menghindar dari si gadis merah, yang mengejar dan menghabisi mereka kemarin. Lalu Rie, Rumi, berpencar sementara Asuka mencari sendirian potongan tubuh itu. Asuka mencari ke perpustakaan, namun tak menemukannya, sampai akhirnya. Ternyata itu Takahiro, yang akan menemani Asuka mencari. Semua sudut, sudah dicari oleh Asuka namun tidak ketemu, lalu mereka akan mencari ke ruang belakang. Karena lampunya mati, mereka mencari di kegelapan, dan akhirnya ada potongan lengan di akuarium. Takahiro langsung mengambilnya, lalu bersembunyi, karena gadis merah sudah menemukan mereka. Takahiro menyuruh Asuka untuk membawa potongan lengan itu ke kapel, sementara ia akan menghadapi si gadis merah. Shota yang mendengar teriakan Takahiro, ia bersembunyi di loker, sambil memperhatikan sekitar, dan akhirnya
Rie dan Rumi mendengar teriakan Shota, sambil Asuka yang berlari ke arah mereka dengan membawa lengannya, tapi karena takut, Rumi menutup pintu otomatis tanpa memperdulikan Asuka. Asuka bagai John Wick, ia berhasil masuk dengan menyerosot dan berhasil membawa lengannya, akan tetapi Rumi dan Asuka sudah dihabisi, tinggal Rie yang akan dieksekusi oleh Saiton itu. Lalu Rie kabur membawa lengan itu dan meletakkannya di peti mati. Tapi tiba-tiba pagi tiba, dan Asuka mengulang seperti hari kemarin, namun kali ini mereka menyelamatkan kucing yang akan tertabrak. Lalu Rie menyampaikan, tadi malam ia berhasil membawa lengannya sampai ke peti mati, dan itu adalah langkah baik untuk mereka. Asuka sekarang jadi bergaul dengan teman-temannya, berkat kejadian yang mereka alami bersama. Keadaan menjadi positif untuk Asuka. 大学生？学生じゃないよ。私が運転手でした。Setelah itu, mereka masuk lagi ke dalam dimensi. Mereka sudah berada di kolam berenang, untuk menghindar dari si gadis merah. Mereka pun menyelam, dan Saiton merah pun menunggu di atas. Karena kelamaan, si gadis merah pun cabut, lalu mereka muncul ke permukaan, dan ini yang terjadi. Mereka semua disikat dari bawah, dan akhirnya tewas juga. Pagi harinya, di perpustakaan, mereka sedang mencari akar dari kasus mutilasi ini. Shota memberitahu, 30 tahun lalu, ada penghabisan dan mutilasi di dekat sekolah ini, dan di berita tertulis, hanya kepalanya saja yang tak ditemukan. Dan si korban, bernama Miko Onoyama, yang berumur 8 tahun. Lalu Shota menggambarkan peta denah sekolah untuk mereka, dan akan menandai setiap ruangan yang sudah mereka masuki, agar tidak mencari dua kali, dan Shota mempunyai ide, ia menamakan operasi ini adalah operasi rock and roll. Mereka akan memainkan musik dengan volume penuh di seluruh sekolah, itu membuat si gadis merah sulit mendengar pergerakan mereka. Dan tak lupa mereka menyalakan lampu. Itu membuat si gadis merah akan tertarik dan akan datang. Lalu Takahiro akan mengulur waktu sebanyak mungkin. Sementara yang lain, mencari anggota tubuh sisanya, mereka juga menggunakan walkie-talkie untuk memberitahu satu sama lain, dari pergerakan si gadis merah itu. Dan mereka hampir berhasil menemukan potongan-potongan tubuh dan hampir utuh. Tapi tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan petugas perpustakaan, karena mereka berisik, dan disuruh diam oleh si petugas yang aneh itu. Malamnya, mereka berjibaku lagi melawan gadis merah. Namun Atsushi hanya rebahan saja di atap, tidak memperdulikan teman-temannya yang sedang berusaha. Takahiro sudah mendapatkan kaki kiri, dan akan membawanya ke kapel. Tetapi ia sudah lemah, dan tak sanggup lagi. Tapi tiba-tiba Atsushi datang untuk membantunya, dan membawa potongan itu ke kapel. Sementara Takahiro menghadang si gadis merah. Atsushi berhasil menempatkan kaki itu ke peti mati, dan sekarang hanya tinggal bagian kepalanya saja. Besok harinya, karena sudah berhasil mereka memutuskan liburan ke pantai, untuk merayakan bersama-sama. Gara-gara kejadian itu, membuat mereka bersatu, yang tadinya acuh satu sama lain, menjadikan mereka lebih peduli dengan sesama.
Setelah itu mereka pergi ke tempat di mana pembantaian gadis kecil itu untuk mencari petunjuk di mana kepalanya berada. Mereka masuk ke dalam dan ada satu ruangan yang digaris polis lain. Mereka memutuskan untuk masuk ke sana. Setelah masuk ruangan yang berdebu dan lembab, Takahiro menemukan gambar yang terlihat di samping gambar anak kecil itu. Ada sosok merah yang ikut di gambarnya. Lalu mereka menemukan foto keluarga Miko bersama papa dan mamahnya, dan ternyata si gadis merah itu adalah saudara Miko yang bernama Emily. Emily tidak bersekolah karena ia sakit, dan dia dirawat di rumah ini. Lalu Takahiro menemukan dinding yang mencurigakan, lalu ia memutuskan untuk melihat, dibantu Atsushi. 起きるんですか？ここまで。 Ia melepas papan yang menutupinya, dan setelah terbuka semua, di situ ada lubang, yang ternyata isinya adalah boneka dari Emily. Dan tiba-tiba, 殺された時の血。エミリーがいない。 mereka ketakutan, karena ada aktivitas supranatural, dan langsung cabut dari rumah itu. 何なんだよあの人形。 Malamnya, mereka sudah mencari kemana-mana, tapi kepala dari Miko belum ketemu juga, dan si gadis merah juga tak muncul, sampai akhirnya. 赤い人。 Mereka dikejar oleh si gadis merah, dan Takahiro mengajak ke atas, sementara Shota bersembunyi di dekat loker. Tinggal mereka bertiga, mereka menggunakan obor untuk melawan si gadis merah yang sudah berevolusi. Ia menyerang Takahiro dan Rie, sementara Asuki langsung cabut. Nih makhluk cepat juga, ia berhasil memblok pergerakan Asuki, sampai Asuki berdiri di tepi sambil memegang tiang, dan akhirnya kembali, Asuka terbangun, dan menjalani aktivitas seperti kemarin. Namun, ada kejanggalan, seperti mereka terlambat menyelamatkan kucing yang tertabrak. Dan di kelas, Rie, dan satu meja sudah menghilang. Lalu Takahiro menanyakan apakah mereka melihat Rie. Mengejutkan, satu kelas tak ada yang mengenali Rie, kecuali mereka berlima. Lalu mereka berkumpul, dan Asuka menjelaskan bahwa semalam ia bersama Rie, dan ia melihat Rie dimakan oleh Emily. Berarti mereka akan menghilang di kehidupan nyata apabila mereka dimakan oleh Saiton itu. Setelah itu, Asuka kembali ke belakang sekolah menghampiri petugas perpus, yang sedang menguburkan mayat kucing yang tertabrak tadi. Lalu ia bertanya, apakah ia tahu tentang pencarian mayat? Karena dia diam saja, maka Asuka mencoba untuk mundur, dan kejadian pot bunga terjatuh pun terulang, dan ia berhasil menangkapnya. Lalu si Pak Aneh ini menjelaskan, ia dulu pernah mengalami seperti apa yang Asuka alami, dan ia juga bersama teman-temannya, ia berhasil menyelesaikan pencarian mayat itu. Namun sehabis itu ia menjadi lupa ingatan sampai sekarang. Setelah itu Asuka kembali berkumpul bersama teman-temannya, yang sedang membicarakan tentang si gadis merah itu. Mereka sedang resah, karena sudah mencari di setiap jengkal sekolah, tetap tidak ketemu juga. Di rooftop, Asuka merenung, lalu dihampiri Takahiro. Asuka curhat bahwa ia takut nanti malam mereka semua akan lenyap, karena mereka hanya bisa menghindari si gadis merah, tidak bisa melawannya. Takahiro menguatkan Asuka, bahwa mereka harus terus mencoba, karena tidak ada jalan lain lagi, untuk keluar dari si gadis merah dan lingkaran waktu yang sedang mereka rasakan ini, dan dia akan selalu melindungi Asuka. Malam pun tiba, Asuka mencoba menebak bahwa kepala dari Miko berada di boneka Emily, karena kepalanya tenggelam lebih dulu. Mereka juga berharap Rie akan kembali setelah mereka berhasil menemukan potongan terakhir. Lalu mereka menyiapkan alat-alat untuk menjegal Saiton itu. Lalu Takahiro ia merasa tahu
Kenapa mereka berenamlah yang dipilih? Si gadis merah seperti cerminan kesepian dari kehampaan hati mereka. Mulai dari Asuka yang suka menyendiri, Shota yang sering dibully, Rie yang tak nyaman dengan pergaulannya, Atsushi yang gagal menjadi pebasket profesional, Rumi yang selalu menemani selingkuhannya si pemilik bar, dan Takahiro yang takut akan kegagalan. Perkataan itu membuat semuanya menjadi semangat dan ingin berjuang menghadapi Saiton jelek itu dan tidak takut akan kegagalan lagi. Lalu terlihat si Saiton sudah bersiap, disuruh sutradara, dan mereka akan bersiap menjegal dominasi si Saiton itu. Dalam pertarungan, Shota dimakan mentah-mentah oleh si Saiton, lalu Takahiro memukulnya, dan akhirnya si Saiton dilem dan dibor, ditambah digencet dengan meja, lalu diikat dengan rantai kapal. Sungguh si Saiton tidak bisa bergerak. Takahiro berhasil menggoseng si Saiton tepat di kepala, dan akhirnya mereka menemukan apa yang mereka cari, yaitu tengkorak kepalanya. Dan mereka membawanya untuk melengkapi potongan utuh dari tubuh Miko. Akan tetapi, mereka diserang lagi oleh makhluk itu. Takahiro mengorbankan dirinya untuk melawan. Setelah itu ia menyerang Asuka, yang sudah tak berdaya. Akan tetapi Asuka melawannya, dan menghajar dengan besi sampai si makhluk tewas. Setelah monster itu mati, ia memasang kepala Miko, yang sekarang menjadi utuh, lalu ia menutupnya, dan seketika itu Asuka tertidur. Pagi pun tiba, dan alhamdulillah hari sudah berganti dan waktu juga sudah berjalan, seperti biasa. Di TV ada berita tentang penemuan tulang belulang, di kapel dekat sekolah Asuka, dan itu tulang belulang dari Miko. Saat di sekolah, ia bertemu Takahiro dan semua kembali seperti semula. Kehangatan dari teman-temannya sudah ia tidak rasakan lagi. Lalu di kelas, sekolah akan mengadakan festival, dan mereka akan mengocoknya untuk dibagikan tugasnya sebagai panitia. Setelah itu mereka berenam pergi ke kapel dan Asuka tak sengaja menjatuhkan barang, lalu diambil oleh Takahiro, dan akhirnya Asuka!